Di pagi hari yang cerah, seorang pengendara motor tiba-tiba melihat sesuatu yang menyembul dari permukaan pasir. Tanpa disangka-sangka, ia menemukan yang jumlahnya cukup banyak dan menyerupai tulang belulang. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? 911 emergency, what are you reporting? Right now, it looks like part of a even. Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Sebelum kita lanjut, saya akan ingatkan dulu bahwa kejadian yang akan kita bahas ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu, jangan lupa like, comment, dan share cap. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story. Di kota Fallbrook, California, Amerika Serikat, tinggal sepasang suami istri bernama Joseph McStay berusia 40 tahun dan Summer Martelli berusia 43 tahun. Mereka dikaruniai dua orang putra berusia 3 dan 4 tahun bernama Gianni Giuseppe Martelli dan Joseph Matteo Martelli McStay. Keluarga kecil ini hidup serba berkecukupan dan tinggal di rumah yang cukup mewah. Summer sang istri bekerja sebagai agen real estate dan Joseph memiliki perusahaan sendiri di bidang dekorasi. Menurut penuturan orang-orang di sekitarnya, mereka adalah keluarga yang harmonis, bahagia, dan nyaris sempurna. Summer dan Joseph juga merupakan orang tua yang sangat peduli kepada dua anaknya. Salah satu rekan bisnis Joseph yang bernama Gina Watson mengatakan bahwa Joseph adalah sosok pria yang baik, murah hati, profesional, dan sangat ramah pada pelanggannya. Personally, very nice guy, very generous, really not easy to anger, and professionally very good with customers, knew his stuff. Suatu ketika pada tanggal 4 Februari tahun 2010, Summer dan Joseph menjalani aktivitas seperti biasanya. Mereka merawat kedua buah hatinya sambil menyelesaikan pekerjaannya dari rumah. Ketika waktu menunjukkan pukul 10 pagi, Joseph berangkat ke kantornya karena ada rapat dengan rekan bisnisnya yang bernama Charles Chase Marriott. Rapat tersebut berjalan dengan cukup lancar. Setelah selesai, Joseph pulang ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Secara sekilas, tak ada hal aneh yang terjadi pada hari itu. Namun, beberapa hari kemudian, Joseph tak ada kabar dan tak masuk kantor. Beberapa karyawan di perusahaan beranggapan bahwa bos mereka kemungkinan sedang pergi berlibur bersama keluarga tercinta. Akan tetapi ayah Joseph yang bernama Patrick mulai merasa janggal dengan semua ini. Pasalnya selama 5 hari ke belakang, sang putra tidak menelponnya sama sekali. Padahal biasanya Joseph tak pernah absen menghubungi orang tuanya untuk menanyakan kabar. Patrick sang ayah kemudian beberapa kali menelpon sang putra. Akan tetapi ponselnya tidak aktif dan Joseph sama sekali tak membalas pesannya. Hal serupa juga dirasakan oleh Charles, rekan bisnis Joseph. Charles kemudian memberitahukan kejanggalan ini kepada saudara Joseph yang bernama Michael. Akan tetapi Michael tak menganggapnya terlalu serius. Ia pun menduga bahwa saudaranya tersebut sedang berada di luar kota dan lupa memberitahu sanak saudaranya. Begitu juga dengan Patrick. Meski sang ayah merasa ada yang aneh, pria lansia itu tetap optimis dan berpikiran positif. Sementara itu, Susan sang ibu mulai merasa cemas pada keadaan putranya. Ia lalu meminta Michael pergi ke rumah Joseph dan mencari tahu keberadaan pria itu. Setibanya di sana, Michael mendapati kediaman tersebut tertutup dengan rapat. Si pria lalu memanjat melalui jendela belakang yang terbuka agar bisa masuk ke dalam sana. Namun sayangnya, rumah itu telah kosong dan tak ada siapapun. Mobil milik Joseph juga tak ada di dalam garasi. Joseph beserta istri dan kedua anaknya nampaknya sengaja pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai mobilnya. Akan tetapi, Michael mendapati beberapa keanehan. Ia melihat bekas makanan yang berserakan di meja makan dan cucian yang menumpuk di dalam keranjang. Dari temuan ini, Joseph dan keluarganya sepertinya baru selesai makan bersama sebelum akhirnya pergi dari rumah.
Namun anehnya, bekas makanan itu tak segera dibereskan dan rumah mereka juga terlihat sangat berantakan. Tak hanya itu saja, Mikhail juga melihat anjing peliharaan Joseph yang sedang berada di halaman belakang rumah. Hal ini dinilai sangatlah janggal karena keluarga Joseph tidak pernah meninggalkan hewan peliharaannya sendirian tanpa pengawasan dari orang lain. Lalu pada tanggal 15 Februari tahun 2010, Mikhail dan orang tua Joseph memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Namun sayangnya laporan tersebut tak langsung ditanggapi oleh petugas. Mereka justru meremehkan aduan ini dan meyakini bahwa Joseph dan keluarganya sedang berlibur di luar kota. Padahal Mikhail sudah memberitahu bahwa Joseph, istri dan kedua anaknya telah menghilang selama 10 hari. Mirisnya lagi, petugas baru merespon setelah Mikhail mendesak mereka agar segera mengambil tindakan. Dari hasil penyelidikan, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda pembobolan, perampokan, ataupun insiden penyerangan di rumah tersebut. Sehingga petugas menyimpulkan bahwa Joseph dan keluarganya memang sengaja pergi meninggalkan rumahnya. Petunjuk lain yang diperiksa oleh petugas adalah rekaman CCTV yang ada di rumah tetangga Joseph. Dalam video itu, terlihat sebuah mobil berjenis SUV berwarna putih milik Joseph sedang melintas dan pergi meninggalkan kediamannya pada pukul 8 malam. Polisi kemudian melacak keberadaan mobil itu dan menghimbau kepada masyarakat agar melapor apabila pernah melihat jenis kendaraan tersebut. Petugas mendapat kabar bahwa mobil milik Joseph telah diderek dan disita dari tempat parkir swalayan yang berada di perbatasan Meksiko. Dari temuan tersebut, penyidik mulai berspekulasi tentang keluarga Joseph yang sengaja kabur ke Meksiko dan merahasiakannya dari kerabat serta teman-temannya. Dan karena hal itu jugalah, Joseph, istri dan kedua anaknya memilih untuk menonaktifkan ponsel mereka agar pelarian tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Dugaan ini semakin diperkuat oleh petunjuk yang didapatkan oleh petugas. Mereka menemukan riwayat penelusuran di komputer milik Joseph mengenai dokumen yang dibutuhkan anak-anak untuk bepergian ke Meksiko. Akan tetapi, orang tua Joseph membantahnya dan sangat tidak setuju dengan teori tersebut. Susan dan Patrick juga sangat meyakini bahwa putranya tidak mungkin bertindak konyol seperti ini. Melarikan diri dari tanggung jawab juga bukan sifat yang melekat pada kepribadian Joseph. Sang buah hati juga bukanlah sosok kepala rumah tangga yang keras kepala dan mementingkan egonya sendiri. Sehingga Susan dan Patrick menilai bahwa kepergian putra, menantu dan kedua cucunya adalah hal yang tidak wajar dan patut untuk diselidiki. Tak hanya itu saja, kerabat Joseph juga mengatakan bahwa pria itu sengaja menghindari negara tersebut karena tidak aman untuk dikunjungi. Hal ini dikarenakan di Meksiko sedang terjadi perang besar-besaran antara pemerintah dengan gembong narkoba. Sementara itu, teori yang disampaikan oleh polisi mendapat banyak kritikan dari para detektif swasta. Menurut penuturan mereka, Joseph memiliki saldo rekening bank sebesar $100.000 atau setara dengan 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut tetap utuh dan tidak diambil sama sekali. Padahal bepergian ke luar negeri memerlukan banyak persiapan dan biaya yang cukup banyak. Bahkan paspor milik keluarga Joseph sudah kadaluarsa sejak lama, sehingga kepergian Joseph ke negara Meksiko dianggap sangat-sangat mustahil. Seiring berjalannya waktu, penyelidikan kasus keluarga Joseph menjadi semakin rumit. Kepergian sang pengusaha, istri dan kedua anaknya juga dianggap penuh dengan misteri yang sangat sulit untuk dipecahkan. Sebagai upaya penyelidikan lanjutan, polisi kemudian mewawancarai semua orang yang mengenal Joseph, termasuk beberapa karyawan di perusahaan milik pria itu. Sang karyawan juga mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut berjalan dengan lancar seperti biasanya. Joseph, sang bos, juga tidak memiliki masalah di tempat kerja dan tidak menunjukkan gelagat yang aneh. Dari keterangan ini, Joseph nampaknya tidak memiliki masalah dengan keluarga ataupun bisnis yang sedang digelutinya. Lantas, apa yang membuat Joseph, istri dan kedua anaknya tiba-tiba pergi meninggalkan rumahnya dan mengapa hal ini bisa terjadi?
Pada bulan April tahun 2010, tepatnya 1 bulan setelah menghilangnya keluarga Joseph, polisi kembali memperoleh petunjuk mengenai keberadaan keluarga tersebut. Dalam sebuah rekaman CCTV yang berdurasi singkat, terlihat sebuah keluarga beranggotakan 4 orang sedang memasuki pintu gerbang perbatasan negara Meksiko. Video ini sangatlah buram, hanya merekam bagian belakang dan tidak menampilkan wajah mereka secara langsung. Namun meskipun begitu, ciri-ciri keempat orang tersebut hampir mirip dengan Joseph, istri beserta kedua anaknya. Rekaman itu diketahui diambil pada tanggal 8 Februari tahun 2010 atau 4 hari setelah Joseph menghilang. Bukti ini pun membuat polisi semakin meyakini bahwa keluarga Joseph benar-benar kabur atau melarikan diri ke negara Meksiko. Petugas pun beranggapan bahwa keluarga tersebut tidaklah menghilang dan dalam kondisi baik-baik saja. Aparat berwenang juga memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus keluarga Joseph. Hal ini tentunya membuat kerabat dan orang tua Joseph merasa sangat-sangat kecewa. Aparat kepolisian terkesan terlalu memaksakan agar kasus ini bisa terselesaikan dengan cepat. Padahal kenyataannya ada beberapa fakta lain yang dikesampingkan oleh petugas. Di antaranya adalah seluruh kamera CCTV yang terpasang di Meksiko tak ada yang benar-benar merekam keberadaan Joseph beserta keluarganya. Ini artinya mereka belum tentu ada di negara tersebut dan keberadaan Joseph masih menjadi sebuah rahasia besar. Kekecewaan mendalam yang dirasakan oleh keluarga Joseph membuat mereka tak percaya lagi pada kredibilitas kepolisian. Patrick dan Susan lalu berinisiatif menyewa detektif swasta untuk menyelidiki menghilangnya keluarga sang putra. Sang detektif yang dipilih adalah seorang pria parubaya bernama Tim Miller. Miller dan anggotanya lalu melakukan penggeledahan di kediaman Joseph. Sang detektif pun benar-benar sangat menyayangkan kondisi rumah itu. Tempat tersebut seharusnya dipasang garis polisi sejak keluarga Joseph pertama kali dilaporkan menghilang dan tidak boleh dimasuki orang lain secara sembarangan. Namun nyatanya kediaman itu justru dibiarkan begitu saja dan tidak dijadikan sebagai tempat kejadian perkara. Padahal jika lokasi tersebut diamankan sejak awal, mereka bisa saja menemukan petunjuk ataupun teka-teki keberadaan keluarga Joseph. Detektif Miller lalu mengungkapkan kekecewaannya di berbagai media massa. Ia juga sangat menyayangkan lembaga sekelas kepolisian California yang tidak becus dan tidak mengetahui tahapan penyelidikan yang benar. Kepolisian setempat pun langsung pasang badan dan melakukan berbagai upaya untuk membela diri. Petugas juga beralibi bahwa mereka telah menerjunkan tim FBI dan seluruh sumber daya untuk mencari Joseph di negara Meksiko. Namun hari demi hari berlalu dan 3 tahun telah berjalan. Dan selama itu pula, baik detektif swasta ataupun kepolisian tidak mendapatkan informasi apapun tentang keberadaan Joseph dan keluarganya. Berbagai spekulasi pun mulai bermunculan dan para ahli turut berpendapat terkait kasus ini. Salah satu teori menyebutkan bahwa Summer sang istri telah menghabisi Joseph dan melarikan diri ke Meksiko sambil membawa kedua anaknya. Wanita itu juga kemungkinan telah merekayasa rekaman CCTV untuk mengecoh aparat berwenang. Dugaan lainnya menyebutkan soal rumah tangga Joseph dengan Summer. Beberapa orang terdekat Joseph mengungkapkan bahwa beberapa minggu sebelum menghilang, pria itu sering mengeluh sakit kepala dan tidak enak badan. Mereka pun menduga Summer mungkin telah meracuni sang suami secara perlahan-lahan dan membuatnya cepat meninggoy. Informasi lainnya juga menyebutkan bahwa Joseph sebenarnya telah memiliki seorang putra bernama Jonah dari pernikahan sebelumnya. Meski sudah memiliki keluarga yang baru, Joseph tetap meluangkan waktunya untuk Jonah dan berusaha menjadi ayah yang baik. Salah satu teman Joseph mengatakan bahwa Summer tidak suka melihat kedekatan mereka. Wanita itu juga tidak ingin kasih sayang dan perhatian sang suami terbagi dengan bocah tersebut. Namun lagi-lagi semua dugaan itu dibantah keras oleh orang tua Joseph. Susan dan Patrick menyampaikan bahwa rumah tangga putranya sangatlah harmonis dan baik-baik saja. Summer juga merupakan menantu yang baik, perhatian dengan mertua dan bisa menerima putra Joseph dari pernikahan sebelumnya.
Lalu suatu ketika di pagi hari yang cerah pada tanggal 11 November tahun 2013, seorang pengendara motor sedang melintas di kawasan gurun di dekat Victorville, California. Di tengah jalan, ia tiba-tiba melihat menyembul dari permukaan pasir. Si pengendara lalu menghentikan motornya dan mendekati tersebut. Tanpa disangka-sangka, ia menemukan lain yang jumlahnya cukup banyak dan menyerupai tulang belulang manusia. Setelah diamati lebih lanjut, tempat tersebut terlihat seperti makam yang tidak terlalu dalam. Sang pengendara pun amat sangat terkejut lalu menelpon 911 untuk melaporkan penemuan ini. 911 emergency. What are you reporting? And I found what looks like part of a human. Tak butuh waktu lama, aparat berwenang segera menuju ke lokasi kejadian. Petugas lalu mengumpulkan tulang belulang itu dan membawanya ke laboratorium. Di TKP, polisi juga menemukan sebuah palu. Mereka pun meyakini bahwa sosok yang terkubur di dalam sana adalah korban dari tindak penghilangan nyawa dan palu itulah yang digunakan untuk menghabisinya. Pada tanggal 15 November tahun 2013, Sheriff John McMahon mengumumkan bahwa tulang belulang yang mereka temukan adalah Joseph, istri dan kedua anaknya. Para korban diketahui meregang nyawa akibat trauma benda tumpul di bagian kepala. Kerabat dan orang tua Joseph amat sangat terpukul setelah mengetahui kabar yang sangat menyedihkan ini. Susan dan Patrick tak pernah menyangka putra, menantu, dan dua cucu yang mereka nanti-nantikan selama ini telah meninggoy dengan cara yang sangat mengenaskan. Para lansia itu pun meyakini bahwa si pelaku adalah psikopat handal dan tidak memiliki hati nurani. Hal ini dikarenakan sosok tersebut juga tega menghabisi dua anak Joseph yang masih balita dan tak berdosa. Dengan berlinang air mata, Susan, Patrick, dan para kerabat menggelar upacara pemakaman untuk keluarga Joseph. Mereka juga sangat berharap agar si pelaku bisa segera ditangkap. Tak lama kemudian, polisi kembali melakukan penyelidikan di mobil milik Joseph. Kali ini mereka memeriksa secara lebih detail seluruh bagian kendaraan itu. Akhirnya petugas menemukan sedikit bercak merah yang menempel di kursi mobil. Setelah dilakukan pemeriksaan, di dalam bercak merah itu terdapat DNA seorang pria bernama Charles yang tak lain tak bukan adalah rekan bisnis Joseph. Temuan ini pun dinilai sangat mencengangkan mengingat selama ini Charles tidak menunjukkan gelagat yang aneh. Polisi juga sampai merasa heran karena selama 3 tahun terakhir pria itu bisa luput dari perhatian mereka. Terlebih lagi, Charles sebenarnya sudah memberikan petunjuk awal karena ialah orang yang pertama kali memberitahu orang tua Joseph bahwa keluarga Joseph telah menghilang. Warga lalu sangat menyayangkan mengapa petugas tidak menyelidiki mobil korban lebih awal. Akibat kelalaian dan kebodohan polisi ini, Charles bisa bebas berkeliaran tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, masyarakat juga tak habis pikir mengapa Charles tega menghabisi keluarga temannya sendiri. Setelah ditelusuri, Charles ternyata memiliki masalah keuangan yang cukup pelik. Bisnisnya hampir bangkrut, terjerat banyak hutang dan terjerumus ke dalam perjudian. Ia lalu diketahui meminjam uang kepada Joseph untuk memperbaiki keuangan perusahaannya. Jumlah uang yang dipinjam tersebut mencapai $20.000 atau setara dengan 320 juta rupiah. Charles ternyata tak hanya berhutang pada korban, melainkan juga kepada beberapa temannya yang lain. Kondisi yang memprihatinkan ini membuat Joseph merasa iba pada rekan bisnisnya tersebut. Ia pun senantiasa memberikan kelonggaran kepada Charles dan tidak pernah menagih hutangnya. Akan tetapi, Charles justru tidak tahu malu dan tak tahu diri. Ibarat sebuah peribahasa menolong anjing terjepit, sudah ditolong malah menggigit orang yang telah menolongnya.
Bahkan setelah menghabisi Joseph dan keluarganya, Charles memalsukan beberapa cek agar bisa mengeruk harta milik korban. Sementara itu, Charles juga diketahui memiliki banyak riwayat catatan kriminal berupa perampokan dan pembobolan. Pada bulan November tahun 2014, si pelaku akhirnya secara resmi ditangkap oleh kepolisian dan didakwa atas tuduhan penghilangan nyawa secara berencana. Penangkapan ini membuat ayah Joseph amat sangat terkejut dan tidak menyangka sama sekali. Pasalnya selama ini, Charles adalah sahabat baik putranya dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Patrick juga mengatakan bahwa setahun sebelum kejadian ini, Joseph pernah mengeluhkan tentang Charles yang tidak profesional. Namun, ia tetap menjalin kerjasama dengan si pelaku karena merasa iba pada pria tersebut. Sementara itu, di hadapan aparat berwenang, Charles tidak pernah mengakui kesalahannya. Sehingga polisi pun tidak tahu pasti bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi. Si pelaku justru memohon belas kasihan kepada aparat berwenang dan meminta agar segera dibebaskan. Namun, petugas sangat meyakini bahwa Charles melakukan tindakan keji itu di rumah korban. Ia pun sempat menyembunyikan tubuh mereka selama 2 hari sebelum dikubur di lokasi kejadian. Charles akhirnya dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dari kasus ini kita bisa belajar, bagi orang yang tak punya otak, kebaikan dan bantuan yang kita berikan kepadanya adalah sebuah tanggung jawab. Jika tidak dilakukan, maka si manusia tak berotak itu akan marah dan merasa sakit hati. Oleh sebab itulah tak bosan-bosannya kami mengingatkan tetaplah menjadi orang yang baik. Selalu waspada, tetap berjuang dan jangan lupa skir cap. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.